saya Faisal Saputra. Saya mahasiswa Magister Sosiologi, ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Andalas. Video ini saya buat bertujuan untuk melengkapi syarat mengajukan seminar tesis. Sebelum membahas tentang penelitian yang saya ajukan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua pembimbing saya, yaitu Dr. Randus Alfitra MSI dan Dr. Randus Azwar MSI. Sekaligus saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim penguji yang telah berkesempatan hadir dalam seminar proposal pada kali ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, judul yang saya ajukan pada proposal ini yaitu fungsi keluarga mempercepat rehabilitas narkoba di rumah damping BNN Sumatera Barat. Untuk latar belakangnya, penyalahgunaan narkoba di Indonesia sangat merajalela. Hal ini memperlihatkan dengan makin banyaknya pengguna narkoba di semua kalangan di masyarakat kita. Dari data BNN, total pengguna narkoba di Indonesia pada tahun 2017 terdapat 3.376.011 orang dengan populasi penyalahguna terbesar kelompok pekerja 59%, pelajar 7%, dan populasi umum jenis kelamin laki-laki 72%, laki-laki perempuan. Dari data ungkapan kasus narkotika yang tercatat di Reses Narkoba Polda Sumbar, barang bukti yang terdapat yaitu ganja, pohon ganja, sabu, dan ekstasi. Ganja merupakan barang bukti terbanyak terdapat yang dikonsumsi oleh masyarakat yang ada di Sumatera Barat. Selanjutnya barang bukti yang didapat oleh Polda yaitu pohon ganja, sabu, dan ekstasi. Selanjutnya dari pengertian narkoba ini tergantung dari perspektif pandangan kita. Narkoba yaitu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Dari pengertian narkoba adalah segala zat yang mempengaruhi susunan saraf pusat manusia yang dapat mengakibatkan kelainan pada pikiran, perasaan, dan kehendak, membuat penggunanya candu atau akan mengkonsumsi bahan tersebut. Selanjutnya itu jenis-jenis narkoba yang telah saya jelaskan tadi: narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkotika ini terbagi lagi atas 3, yaitu ada narkoba alami, narkoba semi-sintetis, narkoba sintetis. Kemudian psikotropika ini terbagi lagi atas tiga kelompok, yaitu kelompok depresan, yang kedua kelompok stimulasi, yang ketiga yaitu kelompok halusinogen, yang ketiga itu bahan adiktif. Terbagi lagi seperti rokok, alkohol, dan tiner. Untuk menyikapi narkoba yang ada di Indonesia, kemudian pemerintah membentuk suatu badan narkotika nasional yang kemudian berada di satu provinsi, yaitu BNP Sumatera Barat. Berdasarkan atas kewenangan dan tugas lembaga, secara umum BNN memiliki 3 inti tugas pokok atau 3 pilar lembaga BNN. Yang pertama yaitu menyusun dan melaksanakan tugas kebijakan nasional, mengenal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, predator atau narkotika. Yang kedua yaitu mencegah dan memberantas serta memberdayakan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba, dan predator narkotika. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitas medis
dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba, baik diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Untuk menangani masalah narkotika di berbagai daerah yang ada di Indonesia, BNN membagi unit kerjanya di bagian provinsi, salah satunya BNP Sumatera Barat sebagai salah satu tindakan mengurangi pencegahan narkoba di Sumatera Barat. Yang ketiga itu mekanisme rehabilitasi yang berada di lapas. Orang dengan pecandu murni yang berkaitan dengan pasal 127 atau 111, 112, 127 telah diputuskan di peradilan ternyata dihukum dengan pecandu murni, sisa hukuman 3-6 bulan akan diajukan rehabilitasi melalui verifikasi oleh lapas dengan Dirjen Pemasyarakatan setempat. Dari sisa hukuman akan dilakukan rehabilitasi di lapas. BNN juga memiliki rehabilitasi yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu klinik BNN, puskesmas, dan rumah sakit yang bekerja sama dengan BNN. Rehabilitasi sosial, lembaga rehabilitasi yang dimiliki oleh LSM dan dibiayai oleh Kementerian Sosial selama 6 bulan. Kemudian program rehabilitasi yang ada di BNN memberikan pembiayaan layanan rehabilitasi medis dan sosial, rawat inap selama 3 bulan, kemudian rawat jalan 8-12 pertemuan. Dalam melakukan rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN, terdapatnya fungsi-fungsi keluarga yang ada untuk mendukung mempercepat penyembuhan pecandu rehabilitasi tersebut. Dari fungsi-fungsi keluarga tersebut, yang pertama itu fungsi produktif, fungsi ekonomi, fungsi sosialisasi, fungsi perawatan kesehatan, fungsi afektif. Selanjutnya fungsi keluarga menurut BKKBN. Yang pertama yaitu fungsi keamanan, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi produksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan. Yang ketiga, yang ke-7 yaitu fungsi ekonomi, ke-8 yaitu pembinaan dan lingkungan. Selanjutnya itu dari tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui fungsi keluarga dalam mempercepat rehabilitasi pecandu narkoba. Yang kedua yaitu mendeskripsikan hambatan-hambatan dalam keluarga dalam rangka mempercepat rehabilitasi. Yang ketiga yaitu mengetahui sudut pandang klien yang dilakukan keluarga dalam rangka mempercepat rehabilitasi. Selanjutnya itu manfaat dalam penelitian ini adalah manfaat teoritis. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat mengembangkan ilmu sosiologi khususnya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BNP Sumatera Barat, tidak hanya memberikan pengetahuan untuk sembuh bagi pengguna, tapi juga kepada keluarga atau orang tua anak-anak yang menggunakan narkoba, dan mempercepat tujuan memberikan sumbangsih dalam pemahaman fungsi keluarga. Yaitu manfaat yang praktis, memperkaya penelitian terdahulu, khususnya penelitian yang berlanjutan dengan fungsi keluarga. Teori yang digunakan dalam teori ini yaitu teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional yang digunakan oleh Parson, yang melihat dari konsep agil. Pandangan Parson untuk memahami masyarakat atau manusia mempelajari seperti mempelajari anggota tubuh. Struktur tubuh manusia memiliki berbagai yang saling berhubungan satu sama lainnya. Kemudian oleh karena itu, setiap bagian tubuh manusia itu memiliki fungsi yang jelas atau fungsi yang khas.
ada 4 persyaratan persyaratan dalam teori person ini, yaitu agile, yaitu adaptation, goal, integration, less latency. Adaptation ini adalah sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan, sesuai dengan lingkungan itu dengan kebutuhannya. Yang kedua itu goal. Sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Integration, yaitu sebuah sistem harus mengatur antara hubungan dengan bagian-bagian menjadi komponennya. Latensi, yaitu sebuah sistem yang harus memperlengkapi pemeliharaan data, memperbaiki baik motivasi individu maupun pola-pola kultur yang menciptakan dan menopang motivasi. Kemudian yaitu metode dalam penelitian, kali ini yaitu pendekatan kualitatif. Nah, dari tipe penelitian yaitu deskriptif. Informan penelitian, kriteria informan penelitian itu yang pertama, orang tua yang memiliki anak pecandu pecandu narkoba. Yang kedua itu pihak BNP Sumatera Barat. Yang ketiga itu pihak IPWL. Yang keempat itu pihak yang menangani rehabilitasi. Jadi terdapat mekanisme rehabilitas itu ada 3. Yang pertama yaitu sukarela. Pasien datang secara sukarela, datang ke BNN, melaporkan diri kepada BNN atau ke LSM yang bekerja sama dengan BNN. Di sini kalau mekanisme yang ada di BNN yaitu yang pertama itu pasien datang ke puskesmas yang bekerja sama dengan BNN. Yang kedua yaitu klinik BNN. Yang ketiga yaitu rumah sakit yang bekerja sama dengan BNN. Yang keempat itu balai rehabilitas sosial milik LSM yang bekerja sama dengan BNN juga. Nah, itu prosedur mekanisme yang ketiga itu proses hukum. Yang pertama yaitu penyalahgunaan narkotika tersebut ditangkap oleh kepolisian. Dari hasil laboratorium pengguna tersebut hasilnya negatif menggunakan narkoba, kemudian masuk ke penjara, kemudian diminta oleh penyidik untuk melakukan asesmen terlebih dahulu, pemeriksaan, terus diputuskan hakim jika terbukti pengguna atau pencandu dan bukan residivis narkoba, maka dia bisa melakukan rehabilitasi. Yang ketiga itu lapas. Orang yang pecandu murni yang berkaitan dengan pasal 127 atau 127 setelah diputuskan di pengadilan ternyata dihukum dengan pecandu murni, sisa hukuman 3-6 bulan akan diajukan rehabilitasi melalui verifikasi oleh lapas. Dari pemilihan informan dilakukan dengan teknik positive sampling. Jenis data itu data primer, data sekunder. Teknik pengumpulan data itu wawancara mendalam. Yang kedua itu observasi. Unit analisisnya adalah keluarga, yang anggota keluarganya melakukan rehabilitasi di rumah sakit atau LSM yang ada di yang bekerja sama dengan BNN. Analisis data akan dianalisis dengan metode Miles dan Huberman. Ada 3 tahapan. Kognitif data, menulis ulang catatan di lapangan,
yang dibuat ketika melakukan wawancara kepada informan. Yang kedua yaitu kategorisasi data, yaitu pengelompokan data ke dalam klasifikasi. Yang ketiga itu menarik kesimpulan. Pada tahap ini ditemukan kesimpulan mengenai data yang telah dikumpulkan. Nah, dari lokasi penelitian, penelitian saya kali ini itu penelitian ini akan dilakukan di rumah damping untuk rehabilitas yang terdapat di Khatib Sulaiman. Penelitian di rumah damping ini dikarenakan BNP khusus rehabilitasi untuk menangani pecandu narkoba. Kemudian di rumah damping penelitian juga dimudahkan untuk bertemu dengan anggota keluarga yang datang untuk menjenguk pengguna. Demikian presentasi proposal saya pada kali ini. Mohon maaf atas segala kilap dan kekurangan baik secara lisan maupun perbuatan pada presentasi saya kali ini. Dan sebagai penutup saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.